sedikit. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Ya, apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Alhamdulillah ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita masih tentang teks ulasan. Tolong yang sudah bergabung di Zoom dibuka ya, kameranya dibuka supaya ustazah lihat, bisa melihat keadaan kalian di sana seperti apa. Ya, apakah fokus ya kan? Jadi ustazah bisa tahu. Kan itulah gunanya Zoom ya kan? Kalau kita pakai Zoom kan kita sama-sama perempuan, jadi dibuka aja. Safina, Dinda, Azura dibuka aja ya. Jangan ada yang menutup kameranya. Oke. Najiha, Anindya, Diandra, Rafifa, tolong ya dibuka kameranya ya. Oke. Kemarin sampai mana? Sini. Udah. Nah, ini. Struktur udah kan? Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi kedua, kaidah kebahasaan teks ulasan. Jadi sebelum ustazah jelaskan lebih jauh, silahkan dulu dibaca ya. Coba yang baca Haura. Haura. Yang nomor 2 itu. Iya, nah betul. Ya. Kaidah kebahasan teks ulasan, ada kan? Sudah terlihat di monitor? Sudah? Di tampilannya, udah bagus. Udah, silahkan Haura. Nomor 2, kaidah kebahasaan teks ulasan. Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan kaidah kebahasaannya. Seperti yang tampak pada contoh-contoh di depan, bahwa karakteristik dari kebahasaan teks ulasan sebagai berikut. A. Banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh 1. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Dia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. 2. Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Das, cukup. Sekarang si Nabila Putri Riani, lanjut nak, yang selanjutnya itu ya. Contoh apa? Yang B. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti tidak, semenjak, kemudian, seterusnya. Contoh 1. Sejak itulah maka Mas Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan kepercayaan Tuhan. 2. Kemudian ia mencari ansur. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab. Contoh 1.
Oke, cukup. Udah nak, cukup. Gantian. Arini, silahkan. Menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir. Hal itu ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh 1. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. 2. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. 3. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah ya. Nah, jadi ini nanti boleh dicatat ya, dibuat gambarnya, warnai biar rapi ya anak-anak ustazah. Ingat nak, kita nanti kan setelah PTS ini nanti kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Nah, sejauh ini yang ustazah lihat gitu ya, yang ustazah pahami bahwa kalian itu sebenarnya kurang murojaah. Ini gampang sekali bahasa Indonesia itu. Kadang pun udah ada jawabannya pada teks, tapi kalian sering keliru. Jadi kita belajar dari hasil PTS kemarin yang ya ampun nak, ustazah liatnya merinding awak. 20, 10 nilainya, kalau nggak awak tambahi 20 poin nggak tahu, udahlah nggak lulus semua kan gitu. Jadi anak-anak ustazah yang udah ustazah tambahi pun ya ampun masih 30, 40. Siapa coba nggak merinding di situ? Bahasa Indonesia bisanya kayak gitu. Nah, jadi itu pertama itu sebabnya. Kalian bisa lihat di situ berapa partisipan kita hari ini di Zoom kalian. Bisa? Berapa coba kalian bilang berapa? 19 sama ustazah. Ya kan, 18 itu sebenarnya yang hadir. Di sini 3 orang, berarti berapa? 18 tambah 3, 2, 1. Nah, kayak gitulah, satu kelas saja belum ada di Zoom ini kan. Nah, itulah salah satu penyebab nggak bisa anak-anak itu menjawab soal. Ya kan, mana mau ustazah nolongnya, itulah yang pertama. Yang pertama, ustazah suka anak yang aktif dalam Zoom. Ya kan, ustazah yakin kalau anak yang aktif dalam Zoom itu dia bisa menjawabnya walau dapat nilai 60. Masih bisa awak tambahin, misalnya 60 tambahin 20 jadi 80. Nah, suka-suka ustazah ya kan, suka ustazah lihat dia rajin. Terus ada yang remedial, nggak bisa dia remedial. Kenapa? Pertama dia ngerjain tugas. Ya, ustazah nggak bohong ini ya, dan ustazah nggak pernah main-main sama nilai. Jadi ustazah itu selalu mencatat nilai-nilai, selalu ustazah balesin kan setiap pesan yang kalian kirimkan. Balas atau enggak? Ya walaupun ya lama ya kan, tapi kan nggak sampai 1 abad kita balasnya. Udah, jadi ustazah tahu siapa yang mengerjakan tugas, ya, siapa yang hadir dalam Zoom. Jadi dia harusnya remedial, kok tiba-tiba nggak remedial? Pasti ada yang seperti itu, ya karena ustazah yang menambahkan nilainya ya. Kalau enggak ya remedial juga. Nah, itulah pentingnya pertama hadir dalam Zoom. Yang kedua itu mengerjakan latihan. Enggaknya banyak latihan itu. Ini remedial aja ada yang belum ngerjain nih. Siapa yang merasa aja ya, ayo. Siapa yang belum. Nanti udah ya, Dwi udah. Oh, ini Dwi ya. Kok bisa masuk pula anti ke sini? Kenapa? Oh, anti tuh di rumah nggak fokus ya. Ya. Jadi anak-anak ustazah, kita ini di sini, Nak, sama-sama kita kerjasama sebenarnya. Ustazah kalian itu cukup ya mengulang-ulang, hadir aja di Zoom gitu, hadir di Zoom mengerjakan tugas, insya Allah nggak terancamnya nilai kalian sama ustazah. Tapi nih ya udah nggak hadir Zoom, lihat latihannya aja deh kayak itu kosong. Kayak mana kita nggak merinding lihat anak-anak kayak gitu kosong ya kan. Jadi nanti setelah ini PTS ini berubahlah ya kan, berubah jadi lebih baik lagi. Malu kita lah nak, masa bahasa Indonesia remedial gitu. Jadi ustazah pun kayak mana pula bahasa Indonesia bisa remedial kayak gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah untuk yang mengerjakannya dengan baik ustazah beri apresiasi ya. Namun kalau yang belum dapat nilai yang maksimal, ustazah yakin kalian tuh semua bisa. Sama kok, kalian pasti punya kelebihan masing-masing gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ini nak, kalau ustazah rasa semua anak-anak itu mampu loh.
Cuman dia nggak diasah aja apa namanya penalarannya. Jadi dia asal baca dah langsung pilih jawabannya. Jadi sebenarnya bahasa itu nggak seperti itu ya nak. Oke, jadi itulah ya. Jadi setelah nanti dari sini kita selesai nanti bagi raport ya. Janji ya buat tugas ya. Terus kawan-kawan yang nggak hadir di Zoom di sini nanti bisalah sampaikan pesan cinta ustazah sama kawan-kawannya ya. Ya. Sampaikan aja pesan cinta ustazah sama kawan-kawan yang nggak hadir di Zoom, udah nggak izin pula lagi. Kan kalian lihat kan nggak sampai satu kelas yang datang kan, yang hadir kan. Ya, di mana rumah orang itu? Nggak ada jaringan di rumah orang itu ya kan? Mungkin ya, nggak ada yang izin gitu. Jadi ya nggak apa-apa, ustazah nggak rugi ya, yang rugi mereka sendiri. Oke. Oh ya, kemarin kan ada tentang handphone itu kan, yang ustadz itu kan. Nggak apa-apa ya ustazah kasih sedikit ini. Jadi tentang handphone, kalian ada dikasih kuota sama pemerintah? Ada. Nanti kalian kalau kalian pakai itu entah kayak mana ya, pakai untuk apa kuota itu? Belum ada kesini kali kalian. Kadang ada masuk tapi karena nomornya ganti mungkin. Yang ada ketika dia pertama itu kan kuota internet dikasih pemerintah untuk apa anak ustazah? Untuk mendukung pembelajaran daring bukan? Ya kan? Iya kan nak? Untuk mendukung pembelajaran daring, boleh lihat YouTube, boleh lihat bahan-bahan ajar, lihat-lihat media pembelajaran boleh. Kalaulah ini misalnya nggak datang ini, ya, tapi dia dikasih, misalnya dia dikasih apa namanya ya, kuota internet, tapi dia nggak digunakannya untuk pembelajaran daring, nggak tahu hisapnya. Itu kan kita dihisap nggak itu? Dihisap nggak ya? Setiap yang udah kita miliki itu dihisap atau enggak? Ditanyakan untuk apa itu kuotanya, kan udah kalian dengar ceramah ya kan. Kalau ustazah ini ilmu ustazah masih dikitnya, cuman yang ustazah tahu pasti akan nanti apa ya dijadikan pertanggungjawaban untuk kita gitu ya. Tapi ya sudah yang hari ini datang, alhamdulillah ustazah ucapkan apresiasi sebesar-besarnya ya. Inilah calon-calon sukses ini yang datang ini karena dia menghargai gurunya ya kan. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini anak-anak ustazah boleh nanti dicatat. Kan nampak kan nak di situ kan ada warna-warnanya kan, tabel apa bukan tabel apa namanya gambar. Ini nanti boleh dicatat nak, nanti dipahami ya. Nah inilah dia ada menggunakan kata konjungsi penerang, temporal, konjungsi penyebaban, menggunakan ungkapan saran. Nah jadi sebenarnya ternyata pada kaidah teks ulasan itu banyak menggunakan kata konjungsi. Siapa yang ingat apa itu konjungsi? Siapa yang masih ingat apa itu konjungsi? Ayo dibuka kameranya ya anak-anak ustazah. Konjungsi itu apa nak? Betul, kata penghubung. Ya, apabila dalam sebuah paragraf tidak ada kata penghubung, bisa nggak kalian bayangkan, bisa nggak dipahami paragraf tersebut? Nggak bisa lah ya kan. Nggak ada kata bahwa, yakni, atau, dan kata-kata penghubung itu untuk memberikan kita itu pemaknaan yang benar terhadap bacaan yang sedang kita baca ya, menyempurnakan suatu paragraf. Itulah dia gunanya kata konjungsi. Jadi kata konjungsi ini kata lainnya. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya anak-anak ustazah ya. Nah inilah dia contohnya. Tadi ada kata konjungsi penerang. Kata konjungsi penerang itu dibuktikan dengan kata bahwa, yakni, yaitu. Sudah tahulah kita contohnya. Ini kan contoh dalam novel apa ini? Ateis. Ya kan? Ini cerita ateis ya? Yang kemarin. Ya kan? Nanti kita cari sama-sama yang di cerita lain, ulasan lain. Ya. Lalu selanjutnya, jadi kalau dia konjungsi penerang ada bahwa, yakni, yaitu. Ya, selanjutnya ada konjungsi temporal. Apa itu temporal maksudnya? Konjungsi temporal maksudnya apa? Kata penghubung yang menunjukkan betul. Apa Pira? Temporal, tempo. Apa nak? Sakit Pira? Kok pucat kali? Ya. Temporal apa? Dicatat ya, duit mana catatannya? Catatan. Sini taruh catatannya. Udah catat duit. Dicatat loh nak, masih kosong. Kalian ini
Temporal. Ustazah nggak cakap sendiri ya. Ustazah ada orang di sini. Nanti kira orang itu saya cakap sendiri pula. Pala ustazah yang cakap sendiri. Ya catat situ. Temporal apa nak? Temporal. Kata hubung yang berfungsi untuk menyatukan Iya. yang berkaitan dengan waktu. Bagus. Pokoknya temporal itu waktu ya. Catat besar-besar waktu. Kata Ustazah Maulina besar-besar kalian catat situ. Ya, waktu. Contohnya banyak anak-anak ustazah, nggak hanya sejak, semenjak, kemudian akhirnya. Ustazah mau tanya sama yang di sini dulu, Dwi, kalau temporal waktu apa aja? Kalian ini. Aduh, pingsan ustazah. Masa kapan katanya temporal waktu? Bukan kapan loh, itu kalau kapan tuh keterangan waktu lah. Kalau kapan tuh pertanyaan untuk waktu. Kata si Dwi kapan kata. Selain sejak, semenjak, kemudian akhirnya kok kapan pula? Bukan kapan loh, coba anti Dwi. Kan ini ada sejak, semenjak, kemudian akhirnya yang menuju pada waktu. Kok kita cerita itu loh Dwi. Apa? Ya Allah, orang ini banyak makan mecin kan di rumah ya. Coba pira waktu. Ini sejak. Ustazah ke ini dulu ya nak, nggak apa-apa ya. Kalian dengar aja kami di sini bergulat dengan ini pertanyaan. Sejak, semenjak, selain dari itu apa? Kemudian akhirnya coba waktu ya. Coba. Bagus. Kemarin. Enggak, itu kata kayak mana ya? Kalau kemarin itu dia bukan mana konjungsi temporal kemarin? Itu kata keterangan waktu, konjungsinya, kata penghubungnya. Coba. Esok itu bukan kata penghubung, yang kata penghubung. Esoknya mana kata penghubung? Kemudian kan kata penghubung. Semenjak kata penghubung, akhirnya kata penghubung coba. Bisa, lalu selanjutnya bisa. Ayo Dwi, apa Dwi? Coba yang di Zoom. Coba contoh dari apa? Konjungsi temporal. Beda konjungsi dengan kata keterangan ya nak. Kalau kata keterangan bisa kata keterangan waktu kemarin, ya kan? Besok, lusa itu termasuk kata keterangan waktu, ya kan? Tetapi itu termasuk konjungsi atau bukan? Bukan kan? Tapi itu memang kata waktu, menunjukkan waktu, tapi dia bukan kata hubung kan? Bukan kan? Bukan. Coba yang di Zoom buat konjungsi temporal. Apabila itu bukan konjungsi waktu. Belum. Lalu, betul. Siapa tadi yang cakap lalu? Betul. Siapa lagi? Setelah bisa, terus? Waktu. Ya, sehingga bukan masuk ke temporal, sehingga itu masuk ke penyebaban. Nah, kalian ini asal aja. Yang waktu loh, waktu. Jadi jelek. Hah? Selanjutnya bisa, kalau supaya nggak bisa. Selanjutnya bisa, terus apa lagi? Hah? Pada suatu hari itu, padanya itu kata ini nak, depan menunjuk, enggak. Ketika, betul, ketika. Terus itu apa lagi? Hah? Apa nak? Iya betul, sebelum, bagus. Terus? Selanjutnya apa tadi? Siapa tadi yang ngomong tadi? Apa Haura tadi? Kalisa, siapa sih yang ngomong tadi? Terus selanjutnya apa lagi? Sementara. Seraya. Apa? Sementara bisa. Sementara bisa. Seraya nggak bisa. Dah itu ya. Kalian ada lagi contoh yang lain? Sesudah, betul. Setelah. Lalu juga selanjutnya bisa atau enggak anak-anak ustazah? Gitu loh masuk ustazah. Selanjutnya kayak seterusnya juga. Iya nggak apa-apa, biar rame aja catatan nanti, buat aja. Biar meriah catatan nanti kayak pajak. Ya, sudah anak-anak ustazah. Jadi nak, tolong dicatat besar-besar ya. Bedanya konjungsi waktu dengan kata keterangan waktu itu berbeda. Kalau konjungsi temporal atau waktu, dia kata penghubung yang menunjukkan waktu. Contohnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, awalnya, ya kan? Ada kan? Awalnya, lalu juga sebelum, sesudah,
setelah, lalu, banyak gitu. Tapi kalau misalnya kata kapan itu kata pertanyaan untuk jawabannya pasti keterangan waktu. Contoh juga misalnya kata besok. Besok itu konjungsi waktu atau kata keterangan waktu? Keterangan waktu. Kemarin itu apa? Keterangan waktu. Bagus. Lalu misalnya pada tanggal 14 Oktober 2021 itu apa? Keterangan waktu. Iya, keterangan waktu. Ya, sore hari. Bisa dibedakan? Bisa ya? Ya Vira, Dwi. Dah, kita lanjutkan ya anak-anak ustazah. Inilah dia contohnya. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Lalu kemudian ia mencari Anwar. Oke. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban seperti karena, sebab. Satu lagi ada nak. Karena, sebab, akibat boleh. Sama satu lagi itu sehingga atau hingga ya anak-anak ustazah ya. Ini dia. Ada kata karena, nih kita udah sering mempelajari ini. Jadi kalau konjungsi penyebaban itu, siapa yang tahu kata lain dari penyebaban? Konjungsi penyebaban. Hari itu kita pernah belajar lah, yang eksplanasi. Kata lain dari penyebab, konjungsi penyebaban itu apa? Konjungsi apa? Bahasa Inggris dia kayak ada bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggris karena atau sebab gitulah. Udah ustazah kasih ini clue-nya ya kan. Konjungsi penyebaban kata lainnya apa? Nanti mana tahu di ujian itu bukan dibilangnya penyebaban, tapi dengan nama lain kan bisa aja. Coba konjungsi penyebaban kata lainnya. Konjungsi bagus ya, Masya Allah Nabila ya. Kausalitas, kaus kan kalau bahasa Inggris kaus kan, iya betul ya. Bukan kaos kaki, kaos. Kaus, because ya kan. C-nya sama lah, kausalitas gitu. Ya, jadi namanya konjungsi kausalitas ya anak-anak ustazah. Inilah contohnya. Oke. Lalu selanjutnya ada penggunaan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Ini yang ustazah bilang, kata rekomendasi biasanya itu ditulis langsung, ya memang iyalah. Memang rekomendasi itu maksudnya kata ajakan atau kata persuasif. Rekomendasi itu recommended, kita menyarankan gitulah. Bahasa kerennya itu iya, bukan request itu kita minta loh. Kira ini nggak salah, request pula katanya. Beda lah request sama rekomendasi karena request meminta, rekomendasi kita menyarankan. Contoh ya, ustazah merekomendasi si Vira jadi anak yang yang menjaga kebersihan paling bagus. Berarti ustazah menyarankan Vira jadi pemenangnya, paham? Kalau merequest contohnya, request lah misalnya si Vira aja yang jadi misalnya request itu permintaan. Gitu, lebih ke permintaan ya. Jadi kalau rekomendasi artinya menyarankan. Ya, namanya juga teks ulasan kan fungsinya untuk mengajak orang membaca karya tersebut kan. Jadi kita harus ada kata mengajak. Apa aja kata-kata mengajak itu atau kata-kata mempengaruhi? Ada kata jangan. Kalau ada kata jangan berarti kita diajak untuk tidak melakukan hal tersebut. Paham kalian kan? Kok ada kata jangan kalian pula melakukan, tapi tidak melakukan. Jangan terbalik ya Dwi. Serius sekali Dwi. Lalu ada kata harus. Kalau harus apa? Maknanya kita harus wajib melakukan hal tersebut. Lalu hendaknya. Kalau dia hendaknya kayak di tengah-tengah ya kan, hendaknya pembaca ini hendaknya ini. Hendaknya itu berada di tengah-tengah, bisa kita lakukan. Ya, lebih bagus, lebih afdol kita lakukan. Kayak ceramah ustaz ya kan, lebih afdol kita lakukan. Tapi kalau nggak kita lakukan ya nggak apa-apa gitu. Paham maksud ustazah? Itu kalau hendaknya. Kayak saran gitu. Iya, pandai anti, Masya Allah. Ya, jadi itu. Ini contohnya ada.
Ternyata jangan ini termasuk kata rekomendasi ya. Jangan itu untuk melarang kita melakukan hal tersebut. Misalnya jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama ya. Jelaslah ini nggak boleh kita lakukan. Lalu kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Ini kata harus. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Kata hendaknya. Jadi kalau ada nanti Ustaz suruh menganalisis, mengidentifikasi kata rekomendasi, berarti kayak gini dibuat ya. Oh ya, terus ada yang harus digarisbawahi. Lucu kali Ustazah. Kan sering Ustazah suruh kalian buat tugas kan saya bilang, buat kalimat konjungsi atau buat kalimat saran atau buat kalimat persuasif. Kalian buatnya kayak gini aja, tapi nggak ada tanda-tanda di mana itu kata yang dicari. Contohnya kata konjungsi, nggak ada kalian garis bawahi atau kalian buat miring. Kayak ini kan kita jadi tahu kan bahwasannya yang diidentifikasi itu adalah ini kata jangan. Karena kata jangan di sini dia menggunakan huruf miring. Kenapa dia menggunakan huruf miring, gaya miring gitu? Iya betul. Iya, karena dia yang diminta untuk dianalisis kan. Jadi dibuat kalimatnya itu bukan kalian buat kalimat biasa gini, buat kalimat, tapi nggak tahu awak yang mana mau dibuatnya. Banyak kata di situ karena ada, ini ada. Jadi untuk selanjutnya Ustazah itu kadang kalau nilai kalian kurang itu karena kalian nggak menggarisbawahi. Jadi kalau Ustazah suruh mengidentifikasi kata, istilah, harus kalian garis bawahi apabila kata tersebut ada dalam suatu kali. Paham anak-anak Ustazah kelas 8? Paham lah ya kan, udah besar kok masa nggak paham. Ya kan? Dah. Inilah tadi. Oke, sekarang kita pembuktian ya. Sebentar ini untuk tugas nanti ya. Kita sekarang ini fokus untuk remedial aja, nggak usah ada tugas-tugas nanti minggu depan. Ya. Jadi ini nanti tuh suatu saat nanti, tak kapan lah itu. Ya, tugasnya. Ini Ustazah mau kasih lewat. Kita cari sama-sama ya di Laskar Pelangi. Udah lewat. Laskar Pelangi. Nah nih, oke sekarang kita cari kata apa aja yang ada di sini. Maksudnya entah penyebaban kah atau kata penerang yang kaidah bahasa tadi. Kita cari aja pelan-pelan ya. Kalau ada bilang ya. Diawali dengan toko ikal yang kembali. Mana setelah mana? Mana? Oh iya, ada kata setelah. Cepat kali si Fira ya. Masya Allah. Ya setelah ini adalah kata konjungsi waktu. Iya betul. Apa yang di zoom? Kata konjungsi setelah ini ada nih. Iya bagus. Ini. Terus siapa lagi yang bisa menemukan ada kaidah bahasa di situ? Sewaktu. Bagus mana? Wah bagus. Iya, yang nggak di zoom ini pandai kali orang ini nyarinya, Masya Allah, karena orang langsung lihat, ya kan? Dah terus sewaktu ini termasuk konjungsi tempo. Berlalu ini juga tempo. Tapi kalau 5 tahun, ayo. Iya betul, bagus ya, ada paham kalian, ya. Cari lagi. Selain apa? Selain enggak. Mana selain enggak? Enggak belum. Bukan. Selalu bisa. Mana dia? Yang paragraf kedua. 1 si Haura. Iya sebelumnya ada. Ya tadi betul ya. Nah coba kita cari yang di bagian ketiga aja ya sama-sama ya. Keputusan penting sutradara Riza dan produser. Biar aja lah ini habis. Lesmana yang memilih anak-anak asli Belitung sebagai pemain ternyata tepat. Mereka bisa menyelamai karakter masing-masing walaupun tidak punya pengalaman akting sebelumnya. Kata sebelumnya ini termasuk? Iya. Nah terakhir. Terakhir kita mau. Tapi nggak ada ya kata penyebaban di sini. Karena sehingga nggak ada tadi. Kalian lihat. Jauh saja cari. Nggak ada ya, belum ada ya. Kebanyakan yang temporal ya waktu ya. Menunjukkan bukan penyebaban sih. Enggak.
Itu bukan kata konjungsi lah, itu kata verbal, tunjuk, menunjukkan. Mana nak karena? Yang sebagai sudah terakhir udah. Belum. Hah? Kata? Oh, udah sampai terakhir aja. Mana dia? Oh ini ya ada ya. Ini dia kata karena ya. Bagus ada. Tapi kalau kata rekomendasi atau saran, ada nggak kalian jumpai harus? Enggak, kayaknya nggak ada ya. Sebuah hal yang wajar terus memang film ini lawas, tapi tidak ada ruginya menonton. Kayaknya nggak ada ya kata rekomendasi ya kan? Nggak ada ya? Udah nggak ada. Juga kata rekomendasi. Iya betul, mana? Ada kata. Oh kirain ada. Memang lucu sekali anak. Iya kata sebaiknya itu juga rekomendasi. Kirain ada tadi loh. Kirain entah mana anak ini nengoknya. Udah ya anak-anak ustazah, udah habis waktunya. Jadi kayak gitu ya cara carinya ya, mencarinya. Nanti contoh ya, kalau kalian ustazah suruh menganalisis kaidah bahasa, contoh nih yang tadi kalian buat nih, misal mana tadi ya, sewaktu misalnya dulu sewaktu masih kecil masih di SD Muhammadiyah yang sederhana, kalian buat kalimatnya yang kalian garis bawah yang mana? Kalau konjungsi sewaktu bagus, jangan pula kalian barisi semuanya, ya salah lah, atau enggak kalian barisi juga salah. Oke paham ya anak-anak ustazah ya, biar kita tutup lah semua ini ya. Udah enggak usah ada. Udah paham? Sudah? Udahlah kalian gak usah nanya tugas ya anak-anak ustazah, buat aja remedial kalian yang belum tuntas sama guru-guru prakteknya. Kasihan ustazah lihat kalian ini, kosong lah nilai kalian itu, banyak kali. Apalagi kelas 8 nih ustazah ya, sebagai wali kelas, cantik kali nilai kalian di rapot itu ya. Jadi ustazah gak mau ngasih tugas minggu ini, fokus untuk mengerjakan apa? Remedial dan tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan ke guru-guru yang lain ya. Jadi minggu depan baru kita insya Allah ada tugas ya anak-anak ustazah ya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini materinya. Insya Allah minggu depan kita sama-sama akan mengidentifikasi lagi ya kaidah bahasanya dengan menggunakan teks yang lain insya Allah kalau ada. Jadi anak-anak ustazah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah sekalian. Nah sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kafaratul majelis. Allahumma wa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.